wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad dengan sangat hormati ini wonten bupati, wonten ketua wonten angin kepolisian, angin tentara dan yang hormati. Tadi Pak Al-Wasid yang salah itu bilang masalah sederhana. Ini kalau saya sederhana cara ini, kemudian Pak Wasid sehingga hidupnya ada macam-macam sampai sederhana. Saya juga kedua ini masuk surga bareng-bareng. Ini harus dikoreksi. Dulu saya di pondok itu sering dinasihati sama teman-temannya dulu satu kelas dengan dikoreksi. Gus tak sholat dengan orang paling suatu orang gak enak sungkan. Jadi sholatnya pas-pasan sehingga ya termasuk surga terus jauh bareng-bareng. Kamu tahu kan di surga pekerjaan kamu apa? Melalui jari. Kalau ketemu guru menjawab. Jadi cukup bawahnya nanti kapan-kapan soal ya malam Jumat apa? Kamu bayang nggak selamar dengan bangun kalau dosen? Besok ya nyatanya. Gini yang sini saya sampaikan ini kan 1 jam saya diskon 20 menit. Karena kalau dia memaksakan berarti itu nggak sopan sama kiai. Tadi bicara tentang sanad. Jadi saya harap semua santrinya bangun dari yang pernah mondok maupun ketika sanad ini kualitasnya harus dijaga. Jangan sampai ada sanad yang kok kalau dalam bahasa hadis mau. Kenapa demikian? Karena orang membayangkan yang tidak kita menangi, misalnya kita bayangkan Imam Ghazali atau Imam Haramain atau sampai sahabat, akhirnya sampai Rasulullah SAW itu tidak melihat. Satu-satunya background yang kita lihat adalah guru kita atau orang yang kita saksikan. Kalau lagi ya, satu-satunya cara melihat Rasulullah adalah melihat sahabat, melihat tabi'in, sampai melihat guru-guru kita sekarang. Kenapa demikian? Karena mau tidak mau itu ada sanad. Jika dalam ilmu hadis atau ilmu fikih disebut ada orang mimpi ketemu Rasulullah, misalnya saya ketemu Rasulullah dan beliau menghentikan besok Ramadan. Itu kalau di ilmu fikih layak tabarkau, tidak perlu itu. Mendingan ikuti Pak Rosyid yang nggak mimpi ketemu Rasulullah tapi melihat apa? Bilal. Saking nganggurnya di pinggir laut terus. Itu tidak apa. Kita hanya seorang ulama tadi. Bagaimana Anda membandingkan mimpi ketemu Rasulullah dengan melihat Bilal? Kata ulama tadi, mimpi ketemu Rasulullah itu hak Anda. Saya boleh percaya, boleh tidak. Tapi hadatsani Rasulullah minal ulama, hadatsani Rasulullah sampai Rasulullah setiap mengatakan hadatsani Rasulullah sampai Yahudah. Bahwa Rasulullah secara terjaga mendikan sumur rukyati wa afiru dirukyah fa'in kuma'alikum fa'amur ikatasakan salah sinayoma. Kamu puasa Ramadan ya karena melihat rembulan, nanti lebaran juga karena melihat rembulan. Nabi mengatakan itu secara yang tak terjaga. Sahabat menyaksikan riwayat itu juga secara terjaga. Tabi'in meriwayatkan itu juga secara terjaga. Sampai bangun, sampai buzur, sampai kita semuanya diriwayatkan secara terjaga. Maka riwayat secara terjaga ini jangan dikalahkan oleh subjektivitas seseorang yang mengklaim mimpi ketemu Rasul. Bukan karena tidak percaya tentang mimpi itu enggak, maro'ani cintalah maro'ani. Tapi itu kan subjektif. Kalau setiap orang yang ngomong gitu kita percaya, ya itu. Dia nanti ngomong habib atau lama dan percaya. Ini kita Pak Rosyid tenang tahu. Ini supaya sanad, jadi sanad itu makanya saya pernah tak tahu berapa saya memang
Siapa yang melihat wajah saya, melihat wajahnya, melihat wajah saya, melihat wajah yang melihat wajah saya, kafalah. Kenapa itu menjadi penting? Karena figur ya, figur manusia. Sama sih mas ketika ngaji ilmu kalam sama kamu, gak sama kusuk di kelas ini. Kamu menunjukkan sama sih mas betul tak tahu. Uang orang Islam itu pengiran orang sholat, orang mangan, orang mungkin niru ya bermakhluk. Jadi tidak bisa kita tanpa wasilah, tidak bisa. Kamu niru Allah, kayak Yusuf, Allah nak sholat di kacau. Allah nak poso di, memang Allah tahu mangan, tahu poso. Nak turun di Allah, latar tubuh sinatu. Maka ibadah itu niru makhluk, karena kita makhluk itu bisa buat. Islam memberi sarana ibadahnya neka. Ngerapain neka orang sarana ibadah tempat bahagia. Tapi rasa mula terbaru tempat. Yang juga ibadahnya tidak kok. Yang juga ibadahnya jadi mustahil begitu. Macam-macam. Itu hanya bisa niru makhluk sama makhluk. Sebab itu ketika sama dengan betul kamu menghentikan di dinat siratal mustaqim, tunjukkan kami di jalan yang benar. Itu Allah tidak hentikan siroti, yaitu jalan saya enggak, tapi siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang yang telah engkau beri nikmat. Ada kata an'amta, yang telah engkau beri nikmat. Jadi Allah memaklumatkan ke semua hambanya, niru itu niru hamba yang sudah diberi. Karena kita yang bisa niru misalnya Rasulullah, cara sholat beliau kayak apa, cara sujud beliau kayak apa, cara makan beliau kayak apa, cara nikah beliau kayak apa, bahkan cara masuk rumah, keluar rumah, doa pergi, termasuk doa utang. Padahal Rasulullah bernasi utang teman-teman, binasi lucu-lucunan banget. Ini mau tenanan, itu masyur kan beliau menggantikan gaji rohinya ke orang apa Yahudi, tapi ada jaminannya. Itu terus ditiru rumahnya, dua jajanan BPKB dan sertifikat. Itu tidak tahu saya. Padahal Rasulullah itu melakukan itu untuk hal yang darurat, tapi umatnya kayaknya ada darurat juga watak yang membedakan Rasulullah dan umatnya. Tapi perlu saya sampaikan, sanad ini harus mutasi. Jika kita tahu bahkan cara tidur Rasulullah itu miring kemana, ala dan aiman, kemudian ada kiblat, sebelum tidur beliau wudhu, sebelum tidur lagi baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, tawakal 33. Sebetulnya wiridan itu sangat paling kuat itu tentang mau tidur. Meskipun ada riwayat dibaca setelah sholat. Jadi makanya kita harus sambung dengan riwayat yang sholat ya baca itu, mau tidur ya baca itu. Nah sebenarnya habis sholat sama mau tidur itu ngeri mau tidur. Karena ini kan pemanasan mati, pelatihan mati. Karena satu kondisi yang ada sudah tidak bisa ikhtiar. Tapi kayak apa Rasulullah? Justru kita kondisi yang tidak bisa ikhtiar itu mesinnya Nabi apa? Kamu baca ini. In mutta kata Nabi, ada yang baca in nita sama ya. Karena Quran baca dua kali, ada mutum, ada apa? Nitum. In mutta ala fitrah. Jika kamu ikuti wiridan yang saya ajarkan, sekali kamu tidurnya bagus, maka kamu masalah iman. Jadi orang kalau mau berpikir potensi paling ngeri, bahaya paling ngeri adalah orang mau tidur. Karena di situ kita tidak bisa apa. Kalau musuhmu mantel beku ya karena ini benda. Kalau bujumu mantel beku ya karena ngobong. Kalau ini TV ini. Lama ada usaha merasa tidak akan mengalami itu, yang jauh tidak. Tapi bukan biar di TV semua potensi itu ada. Kalau boleh turun kendaraan tapi tangisnya akhirat. Mesti kalau kita akhirat mau parah. Justru mau tidur itu nanti itu unik, kelihatan bahwa ada nubuah, ada kenabian yang luar biasa. Kalau mau tidur itu ada wiridannya. Saya termasuk orang yang fanatik baca wiridan sebelum. Jadi jangan kira kalau selasa sholat jarang wiridan, tidak punya wiridan di tempat lain, itu sangat diundang yang menyakiti. Saya punya cara sendiri teringat Allah itu terutama mau tidur. Sampai istri saya Gusti nak bersolat salah tahu mau nyekol tasbih nabi tidur kan? Saya punya tasbih lupa juga. Semuanya di kamar itu. Ini sekaligus ijazah, entah pamer kebaikan tidak tahu. Pokoknya sudah laku surga saja. Surga itu iblis. Karena mau tidur saya tidur. Tahu-tahu saya bangun terus ketemu dengan nanti terus saya.
Jika Rasulullah mengajari kita luar biasa, Bismika wa jambi wa Bismika. Kalau mau tidur doa apa tulisnya? Bismika, Allahumma ahya Bismika. Apanya begitu? Saya orang banyak. Allahumma rabbas samawati sab'i wa rabbal arsyil azim rabbina wa rabbul syai'il haqqi wan nawar. Allahumma antal awwalu falaysa qablaka syai'un wa antal akhiru falaysa ba'daka syai'un wa antal dhahiru falaysa fawqaka syai'un wa antal kabiru falaysa dunaka. Wah, betul. Saking kadang takutnya sama Allah, akhirnya nggak bisa tidur. Sampai setengah 4 apa tidur baru setengah jam. Jadi kalau melihat tren itu kayaknya saya nggak tahu ya. Kalau trennya seperti itu terus. Tapi sayangnya tren seperti itu jarang. Makanya sudah jadi wali-wali. Tapi saya ingatkan dengan sanad-sanad seperti ini yang mungkin Anda lupa. Anda hanya ingat sanad misalnya yang Mu'ad ini juga Faku Jurobuli Sholatin atau salah bacaan dan Jurobuli Sholatin Allahumma ini ala zikrika wa syukrika wa husni. Kamu lupa bahwa saat paling krusial dalam hidup Anda itu tidur. Jika disebut wa min ayatihi mana mungkin bilaili wan, itu dari segi krusial gawat darurat setiap saat Anda bisa makan. Belum urgensinya tidur untuk melawan maksiat. Itu kalau kamu hidup di kota rumah atau kota Semarang, general kepikiran nikah atau ngelayu di terminal ini jalan-jalan satunya cara banyak itu. Kau nak mulai tetap jelalatan tak jamin. Kalau harus di rumah bawa waktu berdiri, yang pangeran betul orang liwat itu sering gitu. Jadi tidur itu perlawanan terhadap maksiat. Jika saking hebatnya tidur sampai dijadikan ayatnya Allah malah hukum bila ini. Saya berkali-kali matur. Barokahnya usul fikih adalah kita belajar dulu kalau pernah musyawarah sama guru tentang usul fikih. Usul fikih itu ada makalah mubah itu tidak ada. Sebagian ulama berpendapat mubah itu tidak ada. Karena setiap mubah saat itu Anda pasti meninggalkan keharaman. Itmamin mubahin ila wa yatahaqqaqu bihi tarku haramimah. Tidak ada pemubahan kecuali saat itu kamu meninggalkan keharaman. Anda tidur, jadi Anda taruh maksiat. Anda tidur berarti Anda meninggalkan maksiat. Enggak nyolong, enggak dukun, enggak zina, enggak maling, enggak ngerasani orang. Jadi tidurlah saja, ya Allah saya mau tidur. Tidur itu ibaratun angkatin ma'asi. Jadi malaikat roket-roket kadang ini kira sekedar turu. Ya Allah itu ngerti, ini apa yang tinggal maksiat. Itu mulai jadi bahwa maksiat bismillah. Saya roket-roket itu, anggap ini tiap meninggalkan. Terus turun 6 jam, berarti tidak maksiat. Meskipun adanya maksiat karena bangun jam 7. Akhirnya maksiat subuh gitu. Tapi betapa usianya ulama. Ulama lah yang mengajarkan kita tidur itu rohatan dan itu istirahat. Kita boleh lagi bisa kerja lagi. Pak Bupati bisa ngantar lagi, Pak Kapolsek, Kapolres bisa ngantar lagi. Semuanya aktivitas tentara bisa ngantar lagi. Memulihkan kekuatan itu ibadah. Meninggalkan maksiat karena tidur tidak tidur saja ibadah. Ini barokahnya kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Coba kalau kamu jadi umatnya Nabi lain, itu beratnya bukan main. Dan itu sesuatu yang dimintakan Allah, dimintakan Rasulullah kepada Allah, yaitu Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana. Termasuk la tahmilna isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Jangan bebankan umat kami sesuatu yang seperti kau bebankan pada umat dulu. Umat dulu itu kalau mau tobat, kayak umatnya Nabi Musa pernah nyembah anak sapi itu, yang pernah nyembah tobatnya dibunuh. Lihat dolal dari minkum al-mujrimah yang terbebas dari menyembah anak sapi disuruh bunuh yang pernah menyembah anak sapi. Fatubu ila bariikum faqtulu anfusakum. Kok beratnya kayak kalau laksana tobat cukup fata roket kami dan terakhir itu dipandu karena tobat baru istighfar. Nomor 2 itu penting, nomor 2 senang kiai, senang aku maksudnya kalimatnya jelas. Pokoknya yang jelas dosa dibunuh, nggak usah apa, nggak usah apa. Jika tidurnya umat Rasulullah itu luar biasa, terutama tidurnya orang puasa, tidurnya tasbih, tidurnya ulama juga tasbih. Karena dengan tidur itu kita tahu alamat kematian. Dimana kita masih di dunia saja punya kondisi di mana kita tidak bisa menentukan diri kita sendiri. Dan itu awal dari kita mengimani la haula wala quwata illa billah. Sebagai koyong ternyata ada kondisi di mana kita tidak bisa mengendalikan diri kita sendiri.
Makanya disebut wa min ayati mana hukum billahi. Yang bisa analisis itu siapa? Ya ulama. Ulama tahu karena punya sanad musalsal ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga uniknya kenapa tidur itu sakral? Coba semua nabi di antara wahyunya itu lewat apa? Semua nabi di antara wahyunya lewat apa? Tidur. Lewat mimpi. Ini arafil manami anni atba'uka fanzur mada. Maka mimpi ini harus dikelola secara baik. Yaitu kalau kamu mau tidur, dulu baca tasbih, tinggalkan semua dunia. Tentu saja ini pemanasan kematian. Itu insya Allah mimpinya sip. Kalau kejar-kejar dajjal dari ketemu kali, insya Allah. Tapi kalau kamu tidur gak duduk, rasa turun, rasa turun, masuk keluar, rasa turun. Insya Allah kejar dajjal kecekau. Atau yang tidur gak karu-karuan karena sangat seperti itu yang punya siapa? Hanya orang. Ada lagi satu contoh ini gambar dokumen. Itu saya pernah ngaji di Warung Kalam Syafi'i, mutiara-mutiara yang dikasih Imam Syafi'i. Itu ulama itu mesti ngendikan itu unik. Tadi saya sudah terkenal sama Bupati, tak tanya, Pak Bupati saya punya ini dari Bapak, mungkin pas untuk dengan Pak. Kata Bapak, urip itu podo ya, ngadepi konco ke musuh podo. Malah kadang tidak konco. Dulu saya itu sekali itu jaga. Tapi setelah ngaji di Warung Kalam Syafi'i yang ada untuk Imam kita Majmuk, untuk Imam Satu mulai dari Imam Nawawi. Imam Syafi'i ngendikan man ahsana ilaika faqad qayyada. Wong apik iku nyancang kowe. Pak Rasul apik anggere ngene saran sowan gaya kan dibeli nyancang. Awak ora tekon iki maksud. Faqad qayyada nyancang kowe. Tapi waman asa ilaika faqad atlaqo. Wong sing elek iku kaya nak bebasno kowe. Kowe tau ditangi wong kancamu kamu sama. Sing biasa utang kowe. Gue numpak mobil ketemu musuhnya arah nawannya, ketemu konco, ngomong kan? Sehingga kalau gue konco ketemu musuh. Artinya gini, konco ya barokah, gue perjuangan, musuh ya barokah, orang tahu utang. Jadi segampang itu ulama melihat kehidupan man asa ini kapakot kaya jagawangan asa ini kapakot atlakot. Jadi akhirnya kita hidup itu berkarus. Di konco yang nak ada keluar di konco bersyukur, nak keluar dengan sakit fikir musyawarah, mereka tasawuf musyawarah. Di konco Pak Rosid, konco Rai Sederhana, pokoknya duit. Tapi itu langsung, kalau Rai apa nggak benar, katanya dewa. Ekonominya juga sederhana, karena Pak Rosid tahu sama mereka. Jadi kita benar-benar kan bersyukur tahu juga yang lebih. Memang tahu saya tahu begitu sampai sekarang. Bukan karena miskin, itu pilihannya. Jadi ulama itu segampang itu melihat kehidupan. Saya termasuk si muda yang tidak takut mati. Bukan karena yakin di suatu gitu, karena saya sering baca berdoa. Allahumma ya Allah, kata Rasulullah kamu harus berdoa ya Allah. Ij'alil hayata ziyadatan li kulli khairin wal mauta rahatan li kulli. Mungkin sekarang kita ada zina, mungkin sekarang kita ada korupsi, mungkin sekarang kita ada maling. Tapi potensi itu tetap ada. Yang bisa akhiri kok kematian. Maka saja kematian itu rohatan di mingkulisan semua mengakhiri semua keburukan. Kayak apa Rasulullah memandang itu kan? Kalau kamu masih hidup, anggap saja dia datang di fikuli. Saya gara-gara hidup saudara bersama Pak Rasul yang di sini. Apa itu sangat saudara senior pulau dipaksa belum diintimidasi belum. Itu baru Pak. Nanti setelah saya mau mati, saya juga akan ikut saja ya Allah ini akhir dari segala potensi keburukan. Jika di NU di alim atau bajingan tukang pelong kok mati, saya itu saya. Tangganya orang sebelum saya ini, ayo Pak saya. Bukan saya ini terpulang, saya mau mati membunuh sakit nakal. Ayo jadi rohatan ini boleh. Kalau main ya rohatan lalu boleh saja. Kayak apa? Sangat kita Rasulullah Pak itu gimana jadi ibadah? Al-hayat ziyadah kulli khairin al-maut rohatan membeli. Kenapa Rasul beribadah? Apalagi kenal tujuh ibadah, kenal bupati ibadah, konco berjuang, kenal preman ibadah, konco latihan dakwah, nanti latihan olahraga, kenal polisi ibadah, jaga stabilitas nasional, kenal abdi ibadah, jaga NKRI, kenal orang nakal ibadah, jaga pembina.
Semua juga. Kayak apa ajaran agama ini? Semuanya baik-baik saja. Tergantung ini. Tapi sana sini siapa yang punya? Hanya ulama. Nah, ulama itu siapa? Ya orang yang kamu ketemu dalam konteks ini. Bangun ngajari kita. Bangun ketemuan siapa saja dulu. Saya kemarin bikin makalah untuk beliau termasuk saya cerita dari riwayat Rasul Akli Bajal Iman Bila Atawat Kegilan Nas Maskina'ul Ma'ruf Bila Beli Barin Bapak inti iman setelah akal menentukan kita iman kepada Allah. Akal setelah mengantarkan logika iman kepada Allah. Akal itu kita gunakan Atawat Kegilan Nas supaya kita bersikap simpati dan melakukan kebaikan kepada siapa. Karena barokahnya kita simpatik nak ada nyong tidak. Jadi ketika ya musuh langit sama ya tonggol waktu ketemu wong perang kenapa ngandelin sementara sing preman ayo mau gue sih senang cinta ini orang bergawe yang bener kopi gue akhirnya sing preman fakok dipengaruh cinta ini jual juga duit tapi tidak boleh kejadian seperti itu. Makanya ada riwayat Wastina Ma'ruf Ilatul Libarin Suwon sangat-sangat seperti itu tidak boleh. Saya itu kitabnya bangun Al-Ulama Al-Jadid ini setengah ada sampai sekarang masih ada. Kalau mau tidur tak baca, bahkan di tas saya tak ada. Ya karena kalau saya di Jogja jangan bangun baca itu. Ketika dia masih hidup, apalagi karena jangan sampai saya ini punya fatwa yang mukhalif terhadap fatwanya bangun. Ini terutama warning sama saat nanti sarang, nggak boleh. Terakhir-terakhir itu bangun punya kecenderungan, punya pikiran kayak Yusuf Kordori. Yaitu ada potensi wajibnya zakat sotrullah bawah. Jadi misalnya kamu petani melon atau petani tebu mau jadi kaya, asal sudah satu nisab dia wajib melon zakat, tidak harus put, tidak harus apa pagi. Meskipun beliau tidak ilzam, tapi beliau ngintikan diri sama sih nggak. Ketika ngaji sama betul-betul Pak Rosid kalau bangun beliau, wong desa itu semarat, diberi nanti kaya apa? Bangun nanti kalau diberi mantu nanti kaya. Oke, gara-gara sing ditambil pari wajib ya. Wong Sulawesi nangguli kakao cengkeh, zaman itu cengkeh dulu. Berhubung ragu gak wajib. Ya, padahal kaya. Jadi fenomena itu sering dibicarakan dulu. Lama-lama beliau ngarang lalu lama itu beliau mengutip pendapat Ibnu Katsir untuk di era modern dari Syukordoi. Beliau Syukordoi sendiri bukan mustahil, dia yang mukhalif juga. Kata Ibnu Katsir, wa mimma akhrajna lakum minal ardh, yang harus dizakati adalah ma itu umum, apa saja yang keluar dari ibu. Maka kecenderungan Mbak Mun akhir-akhir itu Bu Yao Tawakif Kebuan itu dizakat. Jadi beliau tentu tidak ilzam karena beliau sangat sakit. Tapi ini kan saran yang baik lah menurut saya. Apa susahnya itu jadi wong lumo gitu. Wong jadi wong ngerti kok bilo-bilo. Lah ada tak bilang itu tak kok beruang Tawakif melon kakao tebu wajib zakat. Tak pilih rumah waktu yang kedua lah,